Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juni Javi Alung, peserta latihan dasar golongan 3, angkatan 42 CPNS Provinsi Kalimantan Utara. Saya akan menyampaikan template tentang pelayanan publik dengan tutor Ibu Sipta Melina SPSI MM. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Identifikasi analisis isu pelayanan publik. Yang pertama, kualitas pelayanan. Jika diperhatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, maka permasalahan utama pelayanan publik sekarang adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Kualitas pelayanan sangat tergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mengelola. Yang kedua, penyelenggara atau pelaksana. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, birokratis, dan kurang mau mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat, dan inefisiensi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Dilihat dari segi sumber daya manusia, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika. Pola kerja yang digunakan oleh sebagian besar aparatur masih dipengaruhi oleh model birokrasi klasik, yaitu cara kerja yang legalistik formal dan sistem tertutup. Yang keempat, kelembagaan. Kelemahan pelaksanaan pelayanan publik lainnya dapat dilihat pada sisi kelembagaan. Kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, membuat pelayanan menjadi berbelit-belit dan tidak terkoordinasi. Bentuk pelayanan publik di Dinas Kehutanan antara lain: 1. Pengurusan izin pengelolaan hutan, 2. Sosialisasi peraturan kehutanan, 3. Pelaksanaan housing klinik perhutanan sosial, yang keempat, pembentukan pekerja yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Contoh pelayanan publik yang baik: 1. Efektif, yaitu lebih mengutamakan pada penyampaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. 2. Sederhana, diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang minta pelayanan. 3. Keterbukaan, dengan arti prosedur, cara, dan semuanya itu, rincian waktu, tarif, serta lain-lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Yang keempat, efisiensi, berkaitan dengan ketepatan waktu dalam mengerjakan pelayanan dan responsif menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Contoh pelayanan publik yang tidak baik: yang pertama, kurang responsif, yaitu acuh terhadap pelanggan. Yang kedua, diskriminatif, yaitu membeda-bedakan pelanggan. Yang ketiga, kurang informatif, yaitu memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi. Yang keempat, kurang koordinasi sehingga menyimpang atau salah dari SOP. Yang kelima, kurang mau mendengarkan saran atau aspirasi masyarakat. Contoh penerapan pelayanan publik di bidang kesehatan. Kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sangatlah penting karena kesehatan adalah hal yang utama dari seseorang. Kesehatan hal yang sangat mendasar bagi jiwa kita sebagai makhluk hidup. Kita sangat membutuhkan kesehatan baik itu kesehatan jiwa maupun raga. Jadi tugas pemerintah adalah menyediakan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan publik seperti pengembangan tenaga kesehatan, perbaikan sistem BPJS yang masih dalam pengembangan, pemekaran infrastruktur kesehatan. Tipe dan gaya pelanggan. Yang pertama, pendiam. Kedua, cerewet. Yang ketiga, hemat. Yang keempat, arogan. 5, impulsif. 6, banding, dan lain sebagainya. Etiket dalam pelayanan publik.
Etiket pelayanan publik harus berlandaskan satu, persamaan, yaitu perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang sosial, etnis, agama, dan sebagainya. 2. Adil. Kondisi masyarakat yang pluralistik dibutuhkan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama. Yang ketiga, loyalitas. Kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lainnya. Tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu yang mengabaikan yang lainnya. Yang keempat, bertanggung jawab, yaitu setiap pelayanan pemerintah harus siap menerima tanggung jawab dengan tugas yang diberikan dan hasil yang dicapai. Tanggapan saya mengenai template ini, lembar tugas ini mengenalkan saya pada apa yang namanya pelayanan publik, agar kelak dalam melayani masyarakat saya dapat mengaplikasikan dalam aktivitas dimanapun saya berada. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam damai sejahtera bagi kita semua.